Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur semoga selalu tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Ibu Sangajini Ken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kritik sastra dan teman-teman RF yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Siti Sana Maimunah, Mega Utari, Istirohah, Muhammad Kamimudin, dan Yulia Sohesti. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Feminisme dan Pendekatan Ekokritik Sastra. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mega. Kepada Mega, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Utari Sudana Putri dengan NPM 2021-21594. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami dengan berjudul Pendekatan Feminisme. Pendekatan dalam kritik sastra. Apa sih pendekatan dalam kritik sastra itu? Cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi karya sastra. Pendekatan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti analisis struktural, psikologis, sosial, sejarah, feminisme, pskolonial, dan banyak lagi. Selanjutnya dibacakan oleh Istirohah. Baik, materi selanjutnya ada pendekatan feminisme. Kata feminisme memiliki sejumlah pengertian. Menurut HUM tahun 2007, feminisme menggabungkan doktrin persamaan hak bagi perempuan yang menjadi gerakan yang terorganisasi untuk mencapai hak asasi perempuan, dengan sebuah ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi perempuan. Selanjutnya, HUM menyatakan bahwa feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Pendekatan feminisme dalam kajian sastra biasanya dikenal dengan kritik sastra feminisme. Feminisme itu sendiri memiliki arti tentang kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki, dan feminisme dipergunakan untuk memperjuangkan hak dan kebebasan kaum perempuan. Teori feminisme yang dibahas adalah feminisme radikal. Feminisme radikal adalah bentuk penindasan kepada kaum perempuan tentang kepemilikan dan kontrol kaum laki-laki atas kapasitalis reproduksi perempuan. Kritik sastra feminis merupakan salah satu ragam kritik sastra yang memanfaatkan kerangka teori feminisme dalam menginterpretasi dan memberikan evaluasi terhadap karya sastra. Baik, yang selanjutnya ada ragam feminisme. Yang pertama ada feminisme Marxis. Teori-teori feminisme modern yang mendapatkan momentumnya di Barat pada kurun waktu 1960-an sampai 1970-an dipengaruhi oleh pihak materialisme yang menganggap sifat dasar manusia adalah semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Yang kedua ada feminisme sosialis. Feminisme sosialis bertujuan ingin mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Feminisme sosialis adalah gerakan feminisme yang mengadopsi teori praksis Marxis, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas agar para wanita sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Yang ketiga ada feminisme radikal. Teori feminisme radikal berkembang pesat di AS pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Teori ini walaupun mempunyai dasar filosofis yang sama dengan teori feminis sosialis, namun feminisme radikal lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Yang keempat ada teologi feminis. Teologi feminis bersumber dari mazhab teologi pembebasan yang dikembangkan oleh James Cone di akhir tahun 1960-an. Teologi pembebasan telah diaplikasikannya pada buruh tani di Amerika Latin dan beberapa kelompok yang dianggap tertindas. Pola relasi materialistik dan ekonomi menurut Marx adalah
fondasi masyarakat yang mendasari segala hukum, moral, agama, dan institusi politik kemasyarakatan. Hukum, moral, agama, dan sistem politik oleh Marx disebut superstruktur atau superstruktural. Yang terakhir ada feminisme liberal. Feminisme liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, wanita harus mempunyai hak yang sama dengan pria. Feminisme liberal lebih memfokuskan pada perubahan undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan sistem patriarki. Misalnya, menempatkan undang-undang yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami Mudin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian dari ekokritik sastra. Yang pertama ada definisi ekokritik, yang kedua ada karakteristik pendekatan ekokritik, yang ketiga ada model kajian sastra lingkungan yang terbagi lagi menjadi model kajian narasi pastoral, dan model kajian etis. Lalu yang keempat ada objek ekokritik. Nah, saya akan menjelaskan mengenai definisi ekokritik. Ekokritik merupakan istilah yang mengimplikasikan sastra dan ekologi. Greg Gerard dalam Endra Suara pada tahun 2016 mengatakan bahwa ekokritik adalah perspektif kajian yang berusaha menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendekatan kritik sastra. Pendekatan dalam kritik sastra adalah cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi karya sastra. Pendekatan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti analisis struktural, psikologis, sosial, sejarah, feminis, postkolonial, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model kajian sastra lingkungan. Yang A, model kajian narasi pastrol. Pastrol merupakan bentuk puisi atau drama yang mengisahkan para gembala yang berbicara dengan penggembala lainnya, baik tentang pengembalanya maupun tentang lingkungan pedesaan yang melingkupinya. Pemahaman lebih khusus mengenai pastrol adalah penggunaannya yang secara umum mengacu kepada area isi, yaitu segala bentuk sastra yang berisi penjelasan tentang alam pedesaan yang secara implisit maupun eksplisit bertentangan dengan alam perkotaan. Yang B, model kajian narasi apokaliptik. Sastra apokaliptik adalah genre sastra naratif tentang wahyu yang dimediasi oleh makhluk dari dunia yang diterimakan kepada manusia, mengungkapkan suatu realitas transenden yang temporal, menyangkut bayangan eskatologis keselamatan, bersifat spasial, dan melibatkan dunia supranatural yang lainnya. Etiket yang terekspresikan melalui bahasa beragam wujudnya. Salah satu perwujudannya adalah etiket lingkungan atau nilai kearifan lingkungan. Kearifan lingkungan merupakan sebuah kesadaran untuk menjadi bagian dari alam sehingga tercipta satu kesatuan harmoni. Yang C, model kajian etis. Kearifan lingkungan berwujud prinsip-prinsip moral berupa sikap hormat terhadap alam, sikap tanggung jawab terhadap alam, solidaritas, prinsip kasih sayang, dan kepedulian terhadap alam, prinsip tidak merugikan alam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Objek ekokritik. Ekokritik meneliti objek kajian yang luas seperti sastra, seni, budaya, dan lain-lain. Dalam tulisan ini, objek ekokritik yang akan dijadikan bahan kajian adalah kesusastraan dalam paradigma nature, nurture, culture. Dalam paradigma tersebut, kesusastraan yang merupakan bagian dari ekosfer dapat dikaji ke saling tergantungannya dengan alam, budaya, dan pemeliharaan.
karena dalam konteks Indonesia, tulisan ini menggunakan puisi Indonesia sebagai objek kajian, yaitu puisi berjudul Sebuah Danau di Toraja, karya Husni Jamaluddin tahun 1996, halaman 18. Sebuah danau di Toraja. Di sini Toraja, di sini tak ada danau. Di sini Toraja, di sini tumbuh enau. Tumbuh di kebun, tumbuh di hutan, tumbuh di pinggir jalan. Di sini beribu-ribu pohon enau bersatu jadi sebuah danau. Danau tak jangkau di ilmu bumi, terjangkau di ilmu puisi. Danau apa danau itu sebuah danau? Jernih airnya, manis mulanya, tuak jadinya, pahit rasanya, mabuk akhirnya. Beribu-ribu batang bambu berisi air dari danau itu. Beribu-ribu orang Toraja di Lepau, di pasar, di ladang, di pematang, di dangau, di rumah, di pesta-pesta duka. Minum tuak dari bibir bambu, beribu-ribu orang Toraja menenggelamkan duka dalam danau itu. Puisi di atas menuntut pengetahuan tentang nature, culture, dan nurture di Toraja karena merupakan daerah pegunungan. Tanah Toraja tidak memiliki danau. Kata danau dalam puisi tersebut merupakan kiasan dari banyaknya tuak yang tersimpan dalam airnya berupa beribu-ribu pohon enau yang tumbuh di kebun, di hutan, di pinggir jalan, lingkungan alam tersebut menumbuhkan budaya produksi dan konsumsi tuak dalam masyarakat Toraja. Alam dan budaya tersebut hanya dapat berlangsung jika terdapat nurture. Dalam konteks alam ini, nurture berarti siklus hidup dan pemeliharaan pohon-pohon enau dan pohon-pohon bambu. Sedangkan dalam konteks budaya, nurture berarti pendidikan dan pelatihan dalam siklus produksi dan konsumsi tuak. Konsumen tuak di Toraja terdapat dalam berbagai habitat, di lepau, pasar, ladang, pematau, dangau, rumah, dan bahkan di pesta-pesta duka. Dalam ekosfer Toraja, posisi pencitra adalah pengunjung bukan penduduk asli. Keterkaitan puisi-puisi Husni dengan lingkungan tampak jelas seperti dikemukakan oleh Abdul Hadi WM. Jadi puisi tersebut menggambarkan kehidupan di Toraja yang sebagian besar penduduknya memproduksi tuak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai objek ekokritik. Saya akan membacakan kesimpulan. Pendekatan feminisme adalah kerangka pemikiran dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Feminisme mencakup berbagai perspektif dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk advokasi hak-hak perempuan, kesadaran tentang isu-isu gender, dan perubahan dalam kebijakan dan budaya untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender. Ekokritik sastra adalah pendekatan kritik sastra yang fokus analisisnya pada karya sastra dari sudut pandang lingkungan dan isu-isu ekologi. Pendekatan ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana sastra mencerminkan hubungan manusia dengan alam, bagaimana alam diwakili dalam karya sastra, dan bagaimana karya sastra dapat mempengaruhi kesadaran ekologi. Ekokritik sastra bertujuan untuk memahami bagaimana karya sastra berkontribusi pada pemahaman isu-isu lingkungan dan bagaimana ia dapat mempengaruhi tindakan manusia terkait dengan lingkungan. Itu saja pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.